Misalnya begini, kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun itu, siktun sing layas tahillu walayas, langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Rata mikir tuh, itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja. Enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel ngono. Terus ketika di kitab Minhajut Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah, kenapa nifas atau wiladah keluar bayi, kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu, li annal walad maniyun pun akidun, ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang pakai mangkel apa ya kok sembrono itu, masuk wajib mandi wiladah itu karena apa? Li annal walad maniyun mun akidun, ini kok mani sing wis mengkristal, mani sing wis jelalatan lah, lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan, nyari hadis tentang keluar anak mandi itu nggak ada yang sorry, yang ada adalah tentang inzal, innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun munakitu. Nah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini, meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar. Kayak tadi, malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih, masuk akal. Iso mikir juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima, tetap selonang-selonang. Ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama, kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk apa? Bayi, meskipun tidak apa? Tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan, ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahali jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya ya lucu, fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan. Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang, tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti dia kepaliran sesat tuh. Saya hanya cerita ilmu, jangan praktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi mame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh nggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah, senengannya sowan, bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan.
alasannya ganggu.